Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bilangan bulat. Untuk selanjutnya ada nanti operasi bilangan bulat, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Saya rasa teman-teman udah paham karena ini di kelas 6 SD dan kelas 5 sudah diajarkan, jadi tinggal mengulang aja dan memperdalam ilmunya aja. Oke, langsung saja. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan. Pada garis bilangan, ini garis bilangan ya. Yang pertama, bilangan bulat positif atau bilangan positif atau sering disebut juga positive numbers adalah bilangan yang pada garis bilangan terletak di sebelah kanan bilangan 0. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, ini kan terletak di sebelah kanan ya. Nolnya di sini, dia kanannya tanda 0. Kanannya bilangan 0. Jadi terletak di kanan bilangan 0. Nah, yang kedua adalah bilangan negatif atau negative numbers. Bilangan negatif atau negative numbers adalah bilangan yang pada garis bilangan terletak di sebelah kiri bilangan 0 seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, kalau udah ada garis bilangan seperti ini, bilangan negatif atau negative numbers. Dia di sebelah kiri. Ini nolnya, sebelah kirinya. Jadi yang selalu di sebelah kiri itu selalu bilangan negatif, yang di sebelah kanan itu selalu bilangan positif. Nah, ini ketika semakin ke kanan, itu otomatis semakin besar. Jadi 1 dan 2 besar 2, negatif 1 dan 0 besar 0. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, kenapa di sini di garis bilangan itu ada tanda panahnya? Karena ini menunjukkan kalau ini tuh belum selesai. Jadi habis 9 itu masih ada 10, masih ada 11, 12, 13, dan sampai ribuan kan. Dan ini sebelum negatif 9 itu ada negatif 10, negatif 11 gitu kan. Jadi kalau nanti kalian ditanya negatif 9 dan negatif 8 itu besar mana? Ya pasti jawabnya negatif 8. Karena apa? Karena pada garis bilangan itu negatif 8 terletak di sebelah kanan negatif 9. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan lagi, negatif 2 dan negatif 7 besar mana? Nah, kalian jawablah di situ, negatif 2 dong. Karena apa? Karena negatif 2 itu terletak di sebelah kanan negatif 7. Jadi, intinya, yang semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah bilangan 0 atau 0 gitu sebut. Nah, itu sebagai pembatas ya antara bilangan negatif dan bilangan positif. Jadi dia terletak di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi 0 itu terletak di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan bilangan bulatnya. Kita lanjut ke operasi bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Oke, masuk ke perkalian bilangan bulat. Rumusnya seperti ini, positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, kita contoh. Sebelum masuk ke contoh, ini kita contoh nomor 1 ya. 7 dikali 8 itu sama. Jadi perkaliannya tuh kalau penjumlahan sama pengurangan kan nanti nggak selalu. Misalnya negatif 7 dikurangi negatif 8 itu beda sama 7 dikurangi 8. Tapi kalau perkalian itu jawabannya selalu sama. Yang membedakan hanya tandanya. Misalnya 7 dikali 8 itu kan positif dikali positif ya kan. Jadi pasti hasilnya positif juga. Jadi 7 kali 8 berarti 56 gitu kan. Oke, contoh nomor 2, 7 dikali negatif 8. Nah, ini 7 dikali negatif 8 itu jawabannya sama-sama 56. Cuman nanti negatif atau positifnya itu tergantung. Ketika ini positif, ini negatif, berarti kan hasilnya positif negatif negatif. Negatif 56. Jadi jawabannya sama-sama 56. Cuman yang membedakan dia tandanya positif atau negatif itu nanti yang dikalikan itu sama-sama negatif sama atau sama-sama positif atau berbeda antara negatif dan positif. Itu. Oke, yang nomor 3, negatif 7 dikali 8 sama dengan negatif 56 gitu kan. Jadi karena ini negatif dikali positif sama dengan negatif berarti negatif 56. Yang keempat,
negatif 7 dikali negatif 8. Nah, ini menarik, sama-sama negatif. Jadi jawabannya positif. Nah, ini kan. Jadi seperti itu ya. Konsepnya, ketika yang dikalikan sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Nah, ketika yang dikalikan itu berbeda, bisa positif dikali negatif atau negatif dikali positif, pasti hasilnya negatif. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh yang lainnya. Nah, contoh-contoh yang lainnya. Oke, langsung lanjut ke pembagian bilangan bulat. Sebenarnya bilangan bulat pembagian itu nggak terlalu berbeda dengan perkalian, hampir sama. Bukan konsepnya sih sama, cuman yang tadi dikali, yang ini dibagi aja. Tapi untuk positif negatifnya kurang lebih sama. Jadi positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif juga. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Contoh, 20 dibagi 4 karena sama-sama positif, hasilnya pasti positif, yaitu positif 5. Contoh nomor 2, positif dibagi negatif karena yang satu positif, yang satunya negatif, berarti jadinya negatif, negatif 5. Kemudian nomor 3, negatif 20 dibagi 4 sama dengan negatif 5 juga. Kemudian negatif 20 dibagi negatif 4. Nah, ini sama-sama negatif. Ini sama-sama negatif, maka hasilnya positif 5. Jadi, operasi perkalian sama pembagian itu hasil angkanya itu tidak terpengaruh dengan dia negatif atau positif. Cuman nanti bilangannya itu terpengaruh. Apakah dia itu bilangan positif atau bilangan negatif, tergantung ininya rumusnya. Paham ya sampai sini? Ini contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini kurang lebih contoh-contoh yang lainnya. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Nah, perhatikan rumus 1.3. Nah, ini beda ini penjumlahan itu. Kenapa tadi saya mengajarkan perkalian dan pembagian dulu? Karena ini nanti untuk konsep perkalian dan pembagian itu terpakai di konsep penjumlahan dan pengurangan. Gitu kan. Positif tambah positif sama dengan positif. Contohnya, 20 ditambah 4, kamu punya 20, uang 20 tambah 4, jadi 24. Positif tambah positif, ya penjumlahan biasa dong, mesti bisa. Kemudian positif tambah negatif sama dengan bisa negatif, bisa positif. Gitu kan. Tergantung besar yang mana. Contoh seperti ini, 20 ditambah negatif 4. Nah, sebenarnya konsepnya seperti ini. Konsep penjumlahannya kurang lebih seperti ini. Saya tulis ya. Ini 20 ditambah negatif 4. Nah, ini kenapa? Di sini, sebentar. Jelek sekali ya tulisan saya. Mana sih ini? Besar. Ini bisa ya? Lanjut aja. Oke, misalnya ini 20 ditambah 4. Saya tulis di sini 20. Nah, ini positif dikali negatif, itu kita lihat positif kali negatif itu hasilnya apa? Kembali ke rumus yang tadi. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif dong. Jadi 20 kurungnya ini kenapa saya biru? Karena ini, oh iya saya tekankan ya, ketika kalian menuliskan bilangan negatif itu posisinya di tengah atau di belakang, itu dibiasakan menggunakan tanda kurung ya. Nah, kalau di depan mah nggak perlu ya. Di depan misalnya negatif 20 itu nggak perlu dikurung. Tapi ini karena ini posisinya nomor 2, jadi harus kita pakai tanda kurung. Itu untuk membedakan antara dia tandanya atau dia termasuk tanda negatifnya. Jadi seperti ini, 20 dikurang positif kali negatif kan negatif. Negatif 4. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Nah, itu kan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan ke video selanjutnya ya. Terima kasih.